Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali apa kabar Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik, terkini dan juga terlengkap. Kali ini bersama saya Jasmine Rahmadi dan rekan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Nggak terasa ya, ini kita sudah mau memasuki tahun baru 2026. Gimana kabarnya Rehana? Baik, Alhamdulillah. Jasmine dilihat-lihat kayaknya udah mau Merry Christmas ini, udah mau Natal. Merah-merah, harusnya Rehana hijau. Betul. Terasa vibes Biar lebih Natalnya. terasa ya, karena kan Natal juga bentar lagi nih Betul. Jasmine ya. Nah ngomong-ngomong juga akhir tahun udah punya rencana belum mau liburan kemana? Kalau akhir tahun ini sih belum punya rencana nih. Rehana sendiri gimana? Sama sih. Tapi kita juga harus ingat teman-teman kita di daerah terdampak bencana ya Re, yang masih dalam proses pemulihan begitu, dan perlahan-lahan mereka juga sudah mulai beraktivitas kembali. Nanti kita akan hadirkan juga informasi mengenai tempat-tempat terdampak ya. bencana tersebut. Iya. Tapi sebelum itu kita buka dulu ya apa Betul. kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan bencana yang ada di Sumatera Barat. Prabowo tiba di posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Agam, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Prabowo pun menyempatkan menyapa warga korban bencana di pengungsian serta menyalami pengungsi. Kemudian Prabowo juga melakukan pengecekan pemulihan bencana di tenda setempat serta mencicipi makanan di dapur umum. Prabowo apresiasi masyarakat yang tetap semangat meski dalam kondisi prihatin. Pak Sigit, kalau Menteri Pertahanan, minta. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara. Sebenarnya supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Sudah lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan, ya. Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik. Anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Ya, dan usai mengunjungi posko pengungsian di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana di Padang Pariaman. Di lokasi ini pemirsa, Prabowo ini pembangunan jembatan Bailey Mantuang yang ada di wilayah Kayu Tanam. Adapun pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memulihkan konektivitas transportasi dan juga memperlancar distribusi logistik bagi warga yang terdampak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Barat. Diketahui ini untuk yang kedua kalinya meninjau dampak bencana. Presiden meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana di Sumatera Barat.
Usai mengunjungi Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden Prabowo meninjau perbaikan Jalan Lembah Anai dan juga kayu tanam di Padang Pariaman. Dalam tinjauan tersebut, pemirsa, Presiden Prabowo pun memastikan hunian sementara dan infrastruktur utama segera pulih. Dua pekan lebih, bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah warga terdampak masih mendiami tenda pengungsian. Rekan kami pemirsa Donald Caniago berkesempatan untuk menelusuri sejumlah titik pengungsian dan merasakan apa yang korban terdampak bencana alami. Berikut untuk Anda. Sepintas, kondisi beberapa daerah di lingkar Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ini berjalan normal. Pasar-pasar masih menggeliat, tempat roda ekonomi warga khas pedesaan terasa di sini. Namun ketika kita berjalan lebih ke dalam, kawasan daerah Sungai Batang, ada hal yang seolah baru saja terjadi. Sejumlah titik pasca longsoran masih diupayakan penanganannya. Dengan sejumlah warga Jorong Bancah Nagari Sungai Batang masih mendiami tenda pengungsian dengan kondisi cukup menyedihkan. 2 pekan sudah masyarakat yang bermukim di kawasan Sungai Batang ini mendiami sejumlah tenda pengungsian. Kondisinya kita lihat sebagaimana kondisi saat ini. Salah seorang warga terdampak sudah 20 hari mendiami tenda ini bersama 8 anggota keluarganya. Jika siang, rasa panas sangat terasa. Namun ketika malam tiba, rasa kedinginan melanda. Suasana dingin kian menusuk saat angin malam masuk dari setiap sisi tenda. Ya kalau hari hujan sering basah tuh air masuk dalam. Dan juga kalau siang ini panas. Yang panas. Siang panas. Basah-basah tenda ini, Pak? Iya, basah tenda. Kalau Sejumlah lansia dan anak-anak juga terdampak dalam kondisi seperti ini. 13 murid sekolah juga harus ikut ujian akhir semester dengan tempat seadanya yang dikawal petugas sekolah. Keluhannya anak-anak cuman kesulitan karena tidak ada meja dan kursi di sini, Pak. Jadi agak kesulitan posisinya, Pak. kondisinya sangat porak-poranda pasca banjir bandang pekan lalu, beberapa waktu yang lalu. Kita mengikuti salah seorang warga, di mana rumahnya sudah kondisi rusak berat. Pak, berarti ini rumah Bapak? Yo. Saat kejadian Bapak ada di mana? Saat kejadian lah pai menyelamatkan diri ke sekolah tu ke sebelah bukit tu Jadi nanti baunya nanti badan lah. Waktu kejadian tu. Keluarga selamat. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Banjir bandang di Kabupaten Agam membuat sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Rumah-rumah hancur dan hanyut dihantam air bebatuan. Beberapa rumah yang masih berdiri terlihat rusak berat. Dinding yang bolong-bolong hingga posisi rumah miring yang nyaris roboh. Di mana di Jorong Labuh ini kondisinya sangat-sangat tidak layak untuk dihuni kembali. Untuk saat ini masyarakat di sini mengungsi ke sejumlah titik dan memang butuh bantuan, upaya untuk segera mempercepat pemulihan keadaan yang berada di salah satu daerah di lingkaran Danau Maninjau ini. Ironisnya memang meskipun ini sudah merupakan bencana yang berulang sejak puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 80,
Namun demikian perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat bahwa mitigasi kebencanaan sangat diperlukan di seluruh area garis merah ataupun garis kuning. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 pekan lebih pasca banjir dan juga ini longsor yang ada di Kabupaten Agam, diketahui warga terus berupaya untuk menormalisasi sungai di daerah Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Ya, dan berikut laporan selengkapnya dari Donald Caniago. Sepintas terlihat tidak ada yang terjadi dengan kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Meski di jalan utama Lubuk Basung, Bukit Tinggi ini begitu normal, kondisinya jauh berbeda ketika kami masuk ke daerah Sungai Batang, Kabupaten Agam. Sejumlah ruas dan jalanan rusak berat akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Di Jorong Labuah Nagari Sungai Batang ini, setidaknya ada 8 rumah yang tersapu material banjir bandang. Meski tidak ada korban jiwa, sapuan bebatuan nyaris tak menyisakan bangunan sama sekali. Jadi memang di kawasan ini, Jorong Labuah ini, kondisinya sudah sangat porak-poranda. Di belakang saya ini adalah warga yang sedang melakukan gotong royong untuk membantu menormalisasi sungai yang ada di sini. Sedangkan kondisi real di lapangan ini, tumpukan batu material masih sangat besar dan sangat kecil kemungkinan dilakukan dengan cara yang manual. Warga hanya dibantu sejumlah aparat, TNI Polri juga membantu membersihkan atau membuat jalur air yang agar nantinya ketika hujan deras yang datang dari hulu tidak membuat air itu menumpuk ke sini sehingga mengakibatkan ada 2 jorong lagi yang disinyalir bisa saja terdampak dari banjir bandang yang terjadi di sini. Memang dibutuhkan alat berat. Saat ini kondisinya warga meminta agar ada bantuan alat berat yang untuk di lokasi ini saja. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Presiden RI Prabowo berkunjung ke Sumatera Barat atau lebih tepatnya ke lokasi terdampak bencana, dan kita sudah bersama dengan rekan Andri yang sudah siap mengabarkan dari Kayu Tanam. Selamat siang Andri, seperti apa aktivitas terkini di sana dan apakah tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah mengunjungi Kayu Tanam, Andri? Ya, Rehana dan Jasmine, sekitar jam 10:30 tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai di Kayu Tanam, tepatnya mendarat di helipad lapangan bola di SMA 1 Kayu Tanam. Dari helipad, Bapak Presiden kita langsung menuju lokasi yang tidak jauh dari helipad sendiri, sekitar jarak 100 meter langsung menuju ke lokasi jembatan Belai yang menghubungkan 2 desa, yaitu di Korong Padang Mantuang dan Korong Kayu Tanam. Jalur ini merupakan jalur utama akses warga melintasi jembatan yang aslinya itu ambruk akibat diterpang oleh banjir bandang yang melanda kawasan tersebut beberapa minggu yang lalu. Jadi karena akses putus, jembatan Balai untuk jembatan darurat sementara dibangun oleh TNI untuk bisa akses kembali normal, akses warga kembali normal untuk beraktivitas antara kedua desa tersebut. Bapak Prabowo juga sempat menyinggahi dan menyapa warga di Kayu Tanam sendiri, juga menyalami warga-warga dan bahkan menyapa adik-adik kita, murid-murid sekolah juga disapa oleh Bapak Presiden kita. Setelah di Kayu Tanam, Bapak Prabowo sendiri langsung menggunakan jalur darat menuju ke lokasi Lembah Anai, tepatnya jalur Lembah Anai di Jembatan Kembar yang putus akibat
diterpa banjir bandang beberapa minggu yang lalu. Begitu, Ana dan Justin. Baik, Andri, lantas bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para pengungsi yang ada di sana saat ini? Untuk pengungsi sendiri, warga yang terdampak memang untuk bantuan sudah banyak dan sudah banyak diterima oleh warga. Namun untuk saat ini yang diperlukan warga adalah membalikan kembali psikologi mereka, yaitu melakukan trauma healing, juga melakukan beberapa posko kesehatan, pengecekan kesehatan warga. Saat ini memang warga banyak yang terpapar penyakit seperti flu, demam, dan penyakit lainnya seperti penyakit kulit juga. Begitu, Ana dan Jas. Ya, Andri, tadi ketika Presiden Prabowo mengunjungi Kayu Tanam, apa saja yang disampaikan oleh Presiden kepada masyarakat di sana, Andri? Ya, Presiden Bapak Prabowo Subianto lebih mengoptimalkan pekerjaan infrastruktur jalan yang di Padang Pariaman sendiri, beberapa infrastruktur seperti jembatan, sekolah, dan juga rumah warga itu banyak yang terdampak. Ada yang hanyut, juga ada yang roboh. Sekitar di Padang Pariaman sekitar 44 jembatan akses warga itu putus akibat diterpa banjir bandang. Jadi Bapak Prabowo menekankan kepada pemerintahan setempat juga pemerintahan pusat agar pembangunan infrastruktur ini agar lebih dipercepat pembangunannya. Selain itu Bapak Presiden kita juga menekankan pembangunan hunian sementara atau huntara di kawasan Padang Pariaman. Untuk di kawasan Padang Pariaman sendiri pembangunan huntara yang dilakukan ada 3 titik yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, yaitu berada di Kecamatan Lubuk Alung dan juga Kecamatan Kayu Tanam. Begitu, Ana dan Jas. Baik, Andri, mengingat banyak sekali rumah warga yang juga terdampak, hingga saat ini pembangunan di sana untuk direlokasinya sendiri, bagaimana tahapannya dan juga prosesnya di sana, Andri? Ya, informasi yang saya dapatkan bahwasanya pembangunan huntara sudah dimulai, bahwasanya sekitar 2 hari belakangan, 2 hari kemarin itu sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan huntara di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Lubuk Alung di Korong Ayam Maju. Begitu. Ya, Andri. Lalu bagaimana dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah? Apakah saat ini sudah beroperasi kembali, sudah berfungsi normal di sana, Andri? Ya, untuk fasilitas umum sendiri seperti sekolah, seperti yang ada di SDN 05 yang berada di kawasan Batang Anai, SDN 05 Batang Anai yang hancur, bangunannya hancur akibat banjir bandang tersebut. Pemerintahan setempat akan membangun juga kelas-kelas darurat untuk sementara aktivitas belajar mengajar siswa. Saat ini siswa sekolah SD sendiri saat liburan sekarang masa liburan sekolah, jadi aktivitas sekolah mengajar dan mengajar memang tidak ada gitu. Jadi kesempatan untuk pemerintah daerah untuk membangun kelas-kelas darurat untuk sementara sampai nantinya masa sekolah belajar mengajar dimulai kembali. Begitu, Ana dan Jasmine. Baik, nampaknya sejumlah infrastruktur juga masih dalam proses perbaikan di sana. Andri, selamat bertugas kembali dan juga jaga keselamatan dan kesehatan selalu di sana, Andri. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, untuk membuka akses jalan ke Aceh Tengah, tim gabungan dibantu warga. Diketahui ini membangun jembatan darurat di kawasan Beutong Ateh, Banggalang sebagai penghubung ke Kabupaten Aceh Tengah. Meski baru bisa dilewati oleh sepeda motor dan hanya bisa menjangkau beberapa desa di Aceh Tengah, namun jembatan ini bisa menjadi akses warga Aceh Tengah yang berdekatan dengan perbatasan Nagan Raya. Jembatan darurat ini bisa menjadi akses bagi pemerintah untuk memasok bantuan bagi warga.
Pemirsa, akibat terjangan banjir bandang dan juga tanah longsor 3 pekan lalu, sebanyak 4.133 rumah warga Kabupaten Aceh Tengah rusak. Selain rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah juga ikut hancur. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah telah merusak lebih dari 4.000 rumah. Akibatnya ribuan warga kini mengungsi baik di tenda pengungsian atau di rumah kerabat. Banjir juga merusak 73 jembatan penghubung sehingga Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemulihan secepat mungkin dengan mempercepat membuka akses jalan sambil terus menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Menyangkut dengan data korban, seperti yang kami sampaikan beberapa lalu, korban meninggal dunia sebanyak 24 orang, yang dilaporkan hilang itu sebanyak 4 orang. Seperti yang data yang telah masuk kepada kami, itu untuk rumah warga yang terdampak secara total sudah berjumlah 4.133 unit. Begitu juga dengan sekolah, memang ada yang sudah lebih dari atas 20-an jumlahnya. Salah satu jembatan pemirsa yang berada di Biraun Aceh belum juga diperbaiki. Warga antar desa harus menggunakan perahu kayu untuk mobilitas harian, terutama untuk kebutuhan pokok yang saat ini sangat penting bagi wilayah terisolasi. Sungai Pesangan kini membelah warga 2 desa. Jembatan yang dahulu menyambungkan kedua desa di Kecamatan Juli Biren hilang. Jembatan Desa Balai Panah hilang diterjang arus deras banjir bandang disertai longsor akhir November lalu. Kehidupan yang harus terus berlanjut terhalang isolasi. Namun warga tak menyerah. Dari bekas kayu gelondongan yang membanjiri Sungai Pesangan, mereka berhasil membangun perahu untuk penyeberangan dengan bantuan tali seling. Namun, perahu yang dimiliki tidak cukup untuk menyeberangkan warga. Mereka butuh perahu lagi yang sayangnya belum mereka dapatkan. Sebenarnya Sungai Pesangan tak selebar ini. Namun setelah bencana, Sungai Pesangan melebar setelah rumah-rumah di sekitarnya raib dihantam arus banjir dan longsor. Dengan kondisi transportasi terbatas dan cuaca yang masih diwarnai hujan, warga takut Sungai Pesangan kembali melebar dan melahap rumah-rumah yang tersisa. Mereka berharap tak cuma jembatan kembali dibangun, warga juga berharap agar dibangun tanggul yang bisa mencegah Sungai Pesangan kembali melebar. Dari Biren Aceh, Faisal Rinaldi Junaidi, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah 3 pekan banjir bandang mengisolasi 917 warga desa di Bener Meriah Aceh. Stok bahan pokok sudah menipis sehingga mereka sangat berharap bantuan makanan yang dikirim dari udara. Bener Meriah, sebuah kabupaten di Aceh yang terdapat cukup banyak desa terisolasi. Salah satunya adalah Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah. Di desa ini puluhan rumah dan fasilitas umum termasuk kantor desa hancur lebur diterjang banjir. 917 jiwa warga Desa Lampahan Timur kini mengharapkan bantuan pemerintah untuk menyambung hidup. Mereka saat ini sangat membutuhkan makanan karena bahan pokok yang dimiliki tandas. Kemudian
untuk total jiwa kami ada sekitar 917 jiwa. Kemudian kakak kami ada 270 kakak. Yang semua itu kami harapkan, kami memerlukan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami berharap dengan bantuan itu kami bisa tidak kelaparan di sini karena kampung kami terisolir, Pak. Akses ke pemerintah daerah bisa kami jangkau, cuman jarak sedikit jauh. Yang kami harapkan memang dari akses udara, tetapi akses darat pun saat ini sedang banyak permasalahannya. Kami harap Bapak pemerintah pusat, pemerintah daerah mengevaluasi akses darat agar bantuan bisa segera masuk ke kami, Pak. Warga yang kehilangan tempat tinggal saat ini mengungsi ke posko pengungsian dan ke rumah sanak saudara mereka. Namun hal itu tidak bisa dilakukan selamanya. Mereka butuh rumah untuk kembali dan menata hidup lagi. Warga pun memohon bantuan pemerintah untuk bisa membangunkan rumah bagi mereka yang kehilangan rumah dalam bencana ini. Dari Bener Meriah Aceh, Haidir Ashar Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Upaya pemerintah untuk membuka akses yang terisolir di Aceh pemirsa kini membuahkan hasil. Di mana sejak hari Rabu kemarin, jalan akses Simpang KKA Bener Meriah mulai berangsur pulih. Jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah ini sebelumnya sempat putus total akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor. Putusnya jalan KKA sempat menghambat mobilitas warga serta menghentikan distribusi logistik antar kabupaten. Namun, kini kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintasi jalur tersebut meskipun pembukaan akses masih dilakukan secara bertahap. Pemulihan jalur ini merupakan kerja keras dan juga koordinasi lintas instansi antara Satuan Batalion Zeni Tempur 16, Dika Anoraga, Zidam Iskandar Muda, serta Kementerian PU. Jalur tersebut kini kembali tersambung dan dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat. Berikutnya pemirsa, helikopter TNI Karakal Angkatan Udara melakukan pendaratan terbatas di dekat aliran sungai untuk mendistribusikan bantuan ke Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan juga kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. TNI Angkatan Udara menggerahkan helikopter EC-725H225M Karakal untuk mendistribusikan bantuan logistik korban bencana di Aceh. Helikopter melakukan manuver saat mendarat di atas aliran sungai saat melaksanakan misi pendistribusian bantuan ke Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. Lokasi tersebut menjadi satu-satunya area yang dapat dijangkau helikopter untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Meski menghadapi tantangan berupa kontur pegunungan dan ruang pendaratan yang terbatas, proses pengiriman bantuan berjalan aman dan lancar. Kru helikopter menjalankan prosedur penerbangan dengan ketelitian tinggi demi keselamatan personel dan kelancaran distribusi logistik. Helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan membawa bantuan kebutuhan dasar dengan total muatan 1.800 kg. Logistik disalurkan ke Desa Simpurjaya sebanyak 900 kg dan Desa Rumah Bundar sebanyak 900 kg. Kedua desa terdampak bencana itu masih sulit dijangkau melalui darat pasca bencana.
Pemirsa, Polri terus bekerja untuk memulihkan kondisi pasca bencana baik itu di Aceh maupun hingga di Sumatera. Perbaikan sumur bor dan pembangunan sumur bor baru di Dusun Subur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tabiang terus dilakukan. Untuk penggalian sumur bor ada di 4 titik di Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Banda Mulia. Selain itu, anggota Polri yang di lokasi juga melakukan pembersihan dan juga membangun MCK sebanyak 15 pintu di Kuala Simpang. Total 627 unit tandon air telah diberikan ke sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera dan kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat agar bisa beraktivitas seperti semula. Pemirsa, dan untuk memperbarui informasi mengenai kondisi terkini di Aceh, kita bergabung dengan Faisal Rinaldi yang berada di Biren dan juga Alvin Saputra yang berada di Aceh Tamiang. Pertama kita ke Biren terlebih dahulu. Selamat siang Faisal, bagaimana kondisi terkini di Biren? Apakah masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas normal, Faisal? Ya, Yasmin, untuk kondisi di Kabupaten Biren, tepatnya di Kecamatan Juli, di tempat kami mengabarkan saat ini, memang masyarakat ataupun warga sekitar sudah beraktivitas beberapa, namun ada beberapa kendala di sini, Yasmin. Salah satunya di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Desa Balepanah, yang saat ini akses menuju ke desa seberang yang kami akan tunjukkan melalui juru kamera Junaidi, bahwa akses jembatan atau jalan di desa ini seperti yang kami perlihatkan ini masih terputus, di mana warga terpaksa menyeberang menyusuri arus sungai yang cukup deras ini dengan menggunakan perahu kayu dan juga dengan bantuan kabel seling. Tadi di laporan sebelumnya kami sempat menunjukkan atau sempat bahkan ikut bersama warga untuk bisa menuju ke desa seberang, merasakan bagaimana ketegangan selama menyeberangi sungai ini karena memang untuk arusnya untuk saat ini bisa dikatakan cukup deras. Nah, untuk perahu yang saat ini berada di sini, Yasmin dan juga pemirsa, informasi yang disampaikan ini adalah perahu yang memang dibuat sendiri oleh warga di sini untuk bisa membantu sesama warga. Karena informasinya di sini belum ada atau tidak ada bahkan perahu yang disediakan untuk bisa membantu warga setidaknya menyeberang melalui sungai ini. Karena untuk menuju ke seberang sana memang ada akses lain, yakni melalui jembatan Tepi Mane. Namun untuk jaraknya ini sangat-sangat jauh dari tempat kami mengabarkan saat ini, yang membuat masyarakat ataupun warga di sini terpaksa menyeberangi sungai ini untuk bisa menuju ke seberang ataupun ke arah sebaliknya. Kemudian dapat kami informasikan pula, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, untuk aliran sungai ini memang pada awalnya tidak selebar ini karena ini merupakan efek dari banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seperti yang akan kami tunjukkan kepada kalian di bagian sana, bahwa ini sungai aliran ini sudah sangat-sangat lebar karena pada awalnya aliran sungai ini tidak selebar ini. Di bagian kiri ini merupakan tadinya adalah pemukiman warga di Desa Balepanah ini yang sudah menjadi aliran sungai selebar ini. Ada sekitar lebih dari 60 rumah atau bahkan ada 65 tepatnya. 65 rumah saat ini sudah tidak tersisa apapun lagi yang Anda bisa lihat sendiri. Saat ini kondisinya pemukiman warga, kemudian juga kebun dan lain sebagainya sudah menjadi aliran sungai baru. Dapat kami informasikan pula, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, memang yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh warga setempat dan juga korban yang memang terdampak yang berada saat ini di posko pengungsian adalah yang pertama tentunya air bersih, karena ketersediaan air bersih yang berada di sini ini sangat-sangatlah minim. Kemudian juga tentunya tempat tinggal yang layak dan juga untuk hunian sementara yang berupa tenda ataupun lain sebagainya ini memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang berada di sini, karena
kemarin kami juga sempat berada di sini atau lebih tepatnya melihat posko pengungsian. Bahwa posko pengungsian, tenda pengungsian ini bahkan terendam banjir yang membuat warga bingung mau tidur di mana ketika malam tiba. Kemudian dapat kami informasikan pula, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, untuk saat ini memang yang salah satu yang diharapkan oleh warga adalah pembangunan tanggul yang berada di pinggiran sungai ini, karena dikhawatirkan jika hujan deras tiba atau aliran banjir ini kembali menerjang desa ini, ditakutkan untuk yang bagian sebelah kiri ataupun kanan yang saat ini masih tersisa ini bisa terendam banjir lagi. Untuk sementara demikian, Rehana, Yasmin, kami kembalikan ke studio. Baik, nampaknya air bersih dan juga rumah warga ini masih menjadi concern di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Faisal Rinaldi, dan kami juga akan mengupdate bagaimana informasi dari Aceh Tamiang. Sudah ada rekan kami Alvin Saputra. Alvin, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya baik, Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, memang saat ini saya mengabarkan berada di Kuala Simpang di Aceh Tamiang, di mana merupakan ini titik teramai sebelumnya terjadi bencana karena adanya toko-toko makanan, sembako dan lain-lain. Dan memang setelah terjadinya bencana ini banyak toko-toko masih belum ada yang buka ataupun masih tertutup karena banyaknya terkena dampak banjir bandang. Saat ini saya melihat ada toko ataupun warung yang buka di daerah Kuala Simpang, Aceh Tamiang ini, dan nanti kita langsung bertanya kepada pemilik toko seperti apa kondisinya. Halo Pak, selamat siang, dengan Pak siapa Pak? Selamat siang, nama saya Bustami. Ya. Pak, ini sebelumnya sudah tutup berapa lama nih Pak sejak terjadinya bencana? 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu semenjak banjir pertama tanggal 25 kalau salah. Ya. Pak, ini memutuskan untuk buka lagi kenapa nih Pak? Karena kan di sekeliling Bapak masih belum ada yang buka untuk toko-toko sendiri. Karena banyak masyarakat membutuhkan makanan, apalagi malam. Kalau siang mungkin adalah bantuan kan. Kalau yang tinggal di tenda-tenda, tapi yang di dalam-dalam keluar nggak ada makanan. Itulah paksa kami buka, walaupun barang banyak juga yang terendam kan. Jadi Bapak kalau boleh tahu jualan apa aja sih Pak di warung ini nih Pak? Khas Aceh, bubuk kopi, kue-kue gitu. Ada emping melinjo, bubuk kopi khas Takengon, kopi gayo, ada ulai karing, macam-macam lah. Pak, itu waktu pasca terjadinya bencana kemarin tuh Pak, ini ketinggian air di tempat Bapak sampai segimana nih Pak? Kalau di lantai yang saya berdiri ini sekitar 1,5 meter lah. 150 inci. Kalau di bawah penuh lah, lantai bawahnya penuh dengan lumpur semua. Berarti ini hampir banyak barang yang hilang juga Pak ya? Dan kerugian berapa kurang lebih Pak? Oh, lebih kurang 100 lebih juga Pak. Pas ini kan lagi stok barang buat tahun baru. Kebetulan emping belum banyak kita stok, barang-barang lain, bubuk kopi, memang buat akhir tahun kan. Biasanya ramai wisatawan datang ke Sabang, ke Takengon kalau akhir tahun kan. Orang tuh sambut tahun baru. Itulah banyak barang yang hilang. 100 lebih lah. Lebih kurang ya. Ya Pak, waktu kemarin bencana ini kan banyak lumpur juga di tempat Bapak ya. Nah, ini kurang lebih membutuhkan berapa lama Pak untuk membersihkan lumpur-lumpur sampai tokonya bersih dan buka lagi? Lumayan lama juga karena kendala air pun nggak ada. Mungkin lebih seminggu juga kami bersihin pelan-pelan gitu. Iya. Berarti sekarang untuk kondisi listrik sama sinyal seperti apa Pak di sini? Kalau listrik total, mulai dari hari pertama banjir sampai sekarang belum pernah hidup sekalipun. Total mati. Begitu juga air PDAM-nya. Sampai sekarang masih tak ada air hujan, tunggu air yang orang bawa, air tangki. Nah, itulah buat mandi, buat minum. Yeah. Dan terakhir Pak, harapannya apa nih Pak kepada pemerintah mungkin untuk kondisi Bapak saat ini? Ya, harapannya Pak, kalau bisa kan dibantu, berapa yang bisa dibantu kan. Karena ini untuk bangkit kembali agak berat. Apalagi kita ini kedai-kedai orang, kita sewa toko orang kan. Untuk kita bangkit agak berat. Lagi pula tempat buang hajat pun dah tersumbat semua. Nah, itu pun nggak tahu gimana solusinya kan. Ini buang hajat harus ke sungai. Susah lah, mau cari tempat pipis pun susah orang. Terima kasih banyak Bapak ya untuk informasinya ya Pak. Ya baik pemirsa, inilah memang salah satu
toko warung UMKM yang berada di Kuala Simpang Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya buka karena memang sederetan dari toko ini masih banyak yang tutup karena terdampak dari wilayah banjir kemarin. Memang diharapkan masyarakat yang melewati toko-toko UMKM yang masih buka bisa mungkin mampir untuk membantu dari para masyarakat sendiri. Sementara demikian Rehana, Jasmine kembali ke studio. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, satu korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh BRIMOB dan juga tim SAR gabungan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Korban ditemukan di bawah material batu dan juga lumpur. Satuan BRIMOB Polda Sumatera Utara bersama tim SAR gabungan diketahui ini pemirsa menemukan satu korban tertimbun material lumpur, batu dan juga potongan kayu. Korban diketahui bernama Jeki Franciscus Huta Barat, laki-laki berusia 26 tahun, warga desa Haloban, Bair, Kecamatan Tapian, Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Korban kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan diserahkan kepada pihak terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pasca banjir yang meredam selama 3 pekan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai BPWS Sumatera II mempercepat pembersihan genangan air di RSUD Tanjung Pura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, pembersihan dilakukan agar rumah sakit segera memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Sumatera II Medan Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut penanganan genangan air di Rumah Sakit Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penanganan genangan dilakukan dengan mengerahkan 1 unit mobil pump berkapasitas 2 x 250 liter per detik, serta pompa portable yang juga dioperasikan untuk membersihkan genangan air di rumah sakit tersebut. Pihak RSUD Tanjung Pura menyebut pembersihan segera dilakukan agar rumah sakit bisa segera melayani masyarakat. Mereka juga berharap agar banjir tidak kembali merendam rumah sakit tersebut. Kami berharap tidak terjadi lagi lah seperti bencana musibah banjir ini. Mungkin dengan keadaan ini, karena di mana daerah Tanjung Pura ini dekat, rumah sakit Tanjung Pura ini dekat dengan sungai dan memang seperti apa saya bilang kuali, jadi kalau hujan sedikit itu rumah sakit Tanjung Pura itu banjir. Pihaknya menyebut setelah rumah sakit kembali beroperasi akan dibangun saluran air atau drainase agar rumah sakit tidak lagi digenangi air saat hujan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana antrean panjang truk kendaraan ini hingga keluar pelabuhan sempat terjadi akibat cuaca buruk di perairan Merak. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak mengeluarkan peringatan dini terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Selat Sunda, Banten hingga 1 pekan ke depan. Ribuan kendaraan truk yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, terjebak antrian hingga keluar Pelabuhan Merak. Antrian panjang kendaraan terlihat di jalur Cikuasa Atas yang dijadikan sebagai kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Antrian panjang ribuan kendaraan truk ini terjadi akibat cuaca buruk yang melanda perairan Merak serta disertai gelombang tinggi dan angin kencang hingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk yang hendak mengirimkan barang muatan ke Pulau Sumatera merugi dengan terbuangnya waktu pengantaran barang hingga beban operasional yang membengkak di jalan akibat terjebak antrian. Peringatan dini dikeluarkan menyusul terjadinya puncak musim hujan yang terjadi akhir-akhir ini dengan disertai kecepatan angin di atas 20 knot hingga masyarakat diminta untuk selalu waspada. BMKG mengimbau kepada masyarakat pesisir pantai, nelayan hingga operator penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk dapat mematuhi dan mempedomani saat terjadinya cuaca buruk. Untuk kondisi saat ini kita berada di
masuk puncak musim hujan. Untuk peringatan dini kondisi cuaca di wilayah Banten, khususnya di Pelabuhan Merak, kita sudah mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini gelombang tinggi di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak telah kami informasikan peringatan dini untuk gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini khususnya di gelombang tinggi untuk sementara hingga 3 hari ke depan masih ada potensi khususnya untuk gelombang tinggi. Dengan kondisi tersebut, petugas kepolisian laut lintas Polres Cilegon melakukan pengalihan arus kendaraan yang berada di persimpangan jalur pertigaan Gerem setelah keluar dari gerbang tol Merak agar arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan panjang di jalur arteri. Guna mengurai antrian panjang kendaraan truk, pengelola jasa angkutan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mengoperasikan sebanyak 29 kapal di 7 dermaga, 5 dermaga reguler, dan 2 dermaga eksekutif. Dari Merak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang anak usia 9 tahun dilaporkan tewas di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam. Polisi masih mendalami motif sekaligus memburu pelaku. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun tewas mengenaskan dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten. Korban yang merupakan bocah kelas 4 sekolah dasar tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang saksi dengan kondisi berlumuran darah. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan juga otopsi. Tim Inafis Satreskrim Polres Cilegon pun melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah mewah yang berlokasi di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon tersebut. Olah TKP dilakukan dengan mengerahkan 2 ekor anjing pelacak untuk mencari petunjuk atas kasus tersebut. Dari penanganan pertama, kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Hingga saat ini polisi juga sudah memeriksa 8 orang saksi, mulai dari keluarga korban hingga pihak luar. Sementara itu jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari kota Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Lima anggota sindikat praktik aborsi ilegal, pemirsa, dan juga 2 orang pasien yang ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditangkap, para tersangka sedang berusaha menggugurkan kandungan 2 orang pasien. Sementara sejumlah peralatan aborsi turut disita sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka menjaring pasien melalui website dengan nama Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Untuk sekali aborsi, tersangka mematok harga antara 5 hingga 8 juta rupiah dengan persyaratan usia janin tak lebih dari 5 minggu. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat itu mengaborsi 361 perempuan dengan keuntungan mencapai 2,6 miliar rupiah. Modus yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, kemudian dihubungkan dengan admin, ya, kemudian di website tersebut, ya, seolah-olah praktek ataupun klinik tersebut seolah-olah itu berizin dan dikelola oleh seorang dokter yang spesialis, yaitu spesialis obstetrik. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Pemirsa, peraih emas SEA Games 2025, Robi Sianturi melelang jersinya untuk korban bencana di Sumatera. Dan ini merupakan bentuk kepeduliannya kepada korban banjir bandang di Sumatera. Robi melelang jersey yang ia kenakan saat meraih medali emas di SEA Games 2025. Medali emas diraih Robi dari nomor maraton putra. Saat ini jersey yang dilelang sudah tembus mencapai 350 juta rupiah dan lelang masih terus berlangsung dan ditutup pada Kamis malam. Di SEA Games ini pas, dan kebetulan saya ada senior dulu di atletik, Bang Welman. Nah, dia bilang dia kebetulan di lokasi, dia juga terdampak bencana. Saya tanya apa yang kurang, karena dia seperti pembangunan, seperti tempat ibadah sangat tidak ada. Ya, apa salahnya saya ada sedikit yang bisa saya berikan buat saudara-saudara kita di sana, apa aja momennya pas. Nah, makanya saya inisiatif untuk melelang baju saya. Sudah malam besok finalnya, Pak. Sekarang udah di gips kalau nggak 350 juta. Pemirsa, Indonesia masih kokoh di peringkat kedua klasemen SEA Games 2025. Ya, dan berikut pemirsa kami sajikan informasinya untuk Anda. Pemirsa, kami akan ajak Anda langsung untuk mengupdate informasi mengenai SEA Games, terutama terkait dengan panahan dan juga dayung. Bersama rekan kami ada Iman Fajar langsung dari Thailand. Iman, bagaimana informasi yang Anda dapatkan dari sana? Silakan. Ya, selamat siang Jasmine, Rehan, dan juga pemirsa. Hingga hari ini Indonesia tengah menempati peringkat kedua dari perolehan medali di SEA Games Thailand 2025. Adapun untuk perolehan medali dari Indonesia per tanggal 17 Desember 2025 ini sebanyak 72 medali emas, 85 medali perak, dan 105 medali perunggu. Dan hingga saat ini kami melaporkan pemirsa, pada hari ini saja Indonesia ini sudah menambah pundi-pundi medalinya, di mana hingga saat ini kami melaporkan ini setidaknya sudah ada 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu tambahan yang diperoleh pada hari ini. Adapun untuk medali emas, 4 medali emas tersebut yang telah diraih pada hari ini diantaranya datang dari cabang olahraga triathlon 2 emas, kemudian juga panahan 1 emas, dan juga cabang olahraga dragon boat 1 emas. Dan tidak menutup kemungkinan juga pemirsa bagaimana di beberapa waktu ke depan ini Indonesia masih akan terus menambah pundi-pundi medali. Dan saat ini kami melaporkan langsung dari venue panahan, di mana saat ini sedang berlangsung juga final dari divisi compound women individual. Yang saat ini sedang bertanding adalah Nurisa Dian Ashrifah melawan atlet asal Singapura. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga apabila Nurisa ini bisa meraih medali emas, tentunya bisa menambah pundi-pundi medali emas dari Indonesia. Kita tahu bagaimana kemarin juga tim panahan Indonesia juga telah berhasil meraih 4 medali emas dari divisi recurve, dari recurve women, recurve men, kemudian juga dari bergu putra dan bergu putrinya, ini semuanya meraih medali emas. Dan saat ini Indonesia menempatkan dua wakilnya di final, yakni di divisi compound team woman yang tadi sudah berhasil meraih medali emas pada tadi pagi sekitar pukul jam 10, di mana tadi ada Nurisa Dian Ashrifah, Ratih Zilizati Fadli, dan Yurike Nina Bonita Pereira dari tim compound wanita Indonesia ini berhasil meraih emas usai mengalahkan Singapura. Dan saat ini Nurisa Dian Ashrifah tengah berjuang di laga final melawan Singapura di nomor individual compound. Tentunya kita berharap nantinya ini bisa menambah medali emas bagi Indonesia. Dan di cabang olahraga lain juga ada beberapa cabur yang bisa
menambah medali emas. Salah satunya adalah futsal putri yang akan memainkan laga finalnya pada pukul 16.30 sore nanti. Tentunya kita berharap medali-medali Indonesia masih bisa bertambah dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu. Baik, seru sekali ya Rey. Kita berharap tentunya bahwa atlet Indonesia dapat meraih prestasi yang sebaik-baiknya di SEA Games 2025. Terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Bangkok, Thailand. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, PT KAI Bandung menggelar apel operasi angkutan Natal dan Tahun Baru pada Kamis pagi. Apel ini pemirsa dilakukan sebagai bentuk kesiapan KAI dalam memastikan seluruh layanan angkutan berjalan aman, baik itu yang berada di seluruh layanan kereta api maupun stasiun. KAI Daob 2 Bandung turut melakukan rem cek keselamatan sarana dan prasarana. Hingga kemarin 17 Desember 2025, lebih dari 1.340.000 tiket terjual atau sekitar 47% dari total kapasitas yang disediakan. Program diskon tiket telah dimanfaatkan oleh 46.000 lebih pelanggan atau sekitar 30% dan menjadi tingkat penjualan tertinggi hingga saat ini. Pemirsa, usai menumpuk selama 1 bulan, akhirnya sampah rumah tangga yang berada di pinggir rel kereta api ini mulai dibersihkan. Dan pemirsa, sementara itu kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, otoritas bandara dan kepolisian mulai memperketat penjagaan dan diprediksi ada 10 juta pergerakan penumpang yang membadati 37 bandara di bawah naungan Angkasa Pura. Ya, sementara itu puncak arus mudik sudah terpetakan dan berikut informasi selengkapnya. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia sudah mulai membuka posko Nataru. Diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru, yang mana puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada H-6 dan H-5 jelang Natal. Bahkan sudah ada 558 permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari 2026. Jakarta, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo masih menjadi destinasi favorit wisatawan untuk berlibur. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026. Menjelang Natal dan Tahun Baru, volume lalu lintas di ruas tol Trans Jawa diprediksi akan meningkat sekitar 30 hingga 50% dibandingkan dengan kondisi normal. Jasa Marga memprediksi kendaraan yang melalui dari arah Jakarta melintasi ruas tol Jakarta Cikampek akan mengalami puncaknya pada tanggal 22 dan 24 Desember mendatang. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol telah melakukan persiapan pelayanan menyambut arus mudik Nataru dengan akan membuka gerbang tol Cikatama 8 secara fungsional. Jasa Marga juga akan memberikan diskon tarif sebesar 20% untuk ruas tol Trans Jawa yang berlaku selama 3 hari di tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025. Jajaran kepolisian lalu lintas di Bali dipastikan telah siap mengamankan kelancaran lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru. Korlantas Polri menyatakan kesiapan personil lalu lintas Polda Bali dan jajaran stakeholder terkait telah diuji melalui jalur darat, mulai dari penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk hingga menuju ke Kota Denpasar. Pengamanan Nataru kali ini tidak hanya terfokus pada jalan tol, tapi juga jalan arteri, pelabuhan, dan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tim TV One mengabarkan. Nah, Rehana, kali ini kita akan hadirkan di informasi mengenai sampah yang menumpuk di Bekasi. Di mana usai menumpuk selama 1 bulan, akhirnya sampah rumah tangga di pinggir rel kereta api Durenjaya diangkut petugas kebersihan Dinas Lingkup Hidup Kota Bekasi. Warga berharap pemirsa pengangkutan sampah ini bisa sesuai jadwal sehingga tidak terjadi lagi penumpukan di lingkungan sekitar. Setelah 1 bulan tak diangkut, akhirnya sampah rumah tangga di pinggir rel kereta api Durenjaya Kota Bekasi diangkut petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Sempitnya jalan membuat truk pengangkut sampah hanya bisa menunggu di pinggir jalan raya. Sampah diangkut ke mobil pick-up terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke truk besar. Alhamdulillah lah, warga nggak jadi pada komplain. Ya mudah-mudahan lah langsung bersih. Itunya ngambil sampahnya teratur. Yang dari dinasnya ini, orang dinasnya. Petugas menargetkan pembersihan dan pengangkutan sampah selesai hari ini. Warga berharap pengangkutan sampah bisa sesuai jadwal sehingga tidak lagi terjadi penumpukan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ini masih mengenai sampah nih Jasmine dan juga pemirsa, di mana warga Bendungan Giwangan Yogyakarta menggeruduk lokasi pengelolaan sampah yang merupakan milik Pemkot Yogyakarta. Warga pun merasa terganggu oleh bau sampah menyengat dari lokasi pengelolaan sampah tersebut. Puluhan warga Bendungan Giwangan, Kota Yogyakarta mendatangi dan memprotes pihak pengelola sampah Nitikan 2 milik Pemkot Yogyakarta. Warga mengeluhkan tumpukan sampah yang menggunung di TPS 3R yang menyebabkan bau menyengat terutama saat hujan turun. Bau menyengat sejak 3 hari terakhir membuat warga sekitar pusing dan mual. Sampah itu menumpuk sampai menggunung. Tempat saya terdekat mas. Wah ambune umum itu. Ambune jangan menyengat sekali. Nah itu permasalahan itu. Bau terus menerus. Kami kan jengkel tuh mas. Masuk tiap hari awan esok bengi mambu terus gitu. Saya jengkel sekali. Terus ini sama teman-teman kita silaturahmi ke BPS tadi itu. Warga mendesak agar permasalahan sampah di Nitikan 2 segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak dan gangguan kesehatan bagi warga. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Ini lebih tepatnya terjadi dan membuat warga harus memutar otak untuk menyesuaikan pengeluaran belanja. Natal ini identik dengan adanya kenaikan harga di pasar, dan memang dari hasil pemantauan kami kini di Pasar Klender Jakarta Timur ada beberapa bahan pokok dan juga bahan sembako yang mengalami kenaikan. Selain daripada itu, namun juga ada beberapa bahan lainnya yang sudah mengalami penurunan setidaknya sejak sepekan kemarin. Untuk lebih mengetahui sekiranya apa saja bahan pokok kemudian atau bahan sembako yang mengalami kenaikan dan juga penurunan harga, ini kami akan langsung bertanya kepada salah satu pedagang yang berada di wilayah Pasar Klender Jakarta Timur. Ini dengan Ibu Mulasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Mulasi. Selamat pagi. Ya, Ibu, izin tanya nih Bu terkait bahan pokok ataupun sembako yang lagi naik, yang paling signifikan ini apa Bu? Yang naik itu telur pertama. Yang kedua itu ya cabai-cabai. Kemarin 100 jadi 80. Kalau telur tadi kenaikannya dari berapa menjadi berapa? 28 sampai langsung 32. Ya. Selain daripada itu mungkin minyak atau beras, Bu? Nah, minyak itu ya kemarin itu ya harga 195 jadi 207 10 satu kartonnya. Ya. Nah, yang bawang kemarin 60 jadi 45. Tomat 8.000 10 jadi 15.000. Sejauh ini udah ada keluhan dari pembeli Bu terkait harga yang naik, apalagi telur gitu ya, itu kan naiknya signifikan sekali. Kalau dari pembeli bagaimana nih Bu? Nah, ya pada ngeluh semua naik gitu, masalah makanan nggak naik gitu. Ya udah, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Pemirsa, tadi kami sudah mendengar langsung apa saja bahan-bahan pokok yang naik. Kalau tadi dari salah satu pedagang di Pasar Klender ini menjelaskan memang adanya kenaikan harga untuk telur, yang mana memang itu sangat signifikan dari harga 28 atau 29.000 ini melonjak hingga 32.000. Selain daripada itu, namun juga ada beberapa yang sudah mengalami penurunan yang memang sepekan kemarin sudah mengalami onjolakan harga, begitu seperti cabai, bawang, sehingga memang sudah mulai mereda, sudah mulai turun. Dan
Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap aman dan terkendali demi menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan permintaan akhir tahun. Dari Jakarta, Hafsah Syafira, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.